penjumlahan merupakan suatu grup komutatif. Kemudian yang kedua merupakan suatu semigroup atau monoid komutatif. Yang ketiga tidak ada pembagi nol. Yang keempat distribusi perkaliannya terhadap penjumlahan. Nah, ini ada contoh soal nomor satu dan 2. Nomor satunya misalkan Z3 merupakan ring, maka tunjukkan bahwa Z3 merupakan integral domain. Kemudian yang kedua tunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral domain. Boleh, Bu? Ya, untuk yang pertama, misalkan Z3 ini merupakan ring, maka tunjukkan bahwa Z3 merupakan integral domain. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan udah tahu Z3-nya ini merupakan sebuah ring, kita bisa langsung ke tabel Cayley di mana Z3 itu akan anggotanya ada 0, 1, dan 2. Kemudian di sini tinggal mengalihkan 0 dikali 0 itu adalah 0. Jadi kolom dan baris pertama ini semuanya 0. Kemudian kalau tabel Cayley-nya udah terisi full, nanti bisa kelihatan ya bahwa identitasnya itu adalah 1. Kemudian dicek lagi untuk ring komutatif. Jadi komutatifnya itu terhadap perkalian. Jadi di sini saya mengambil 1 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 2 dikali 1. Jadi dia termasuk ring komutatif. Nah, karena dua-duanya termasuk dan si Z3-nya ini tidak punya pembagi nol yang misalkan dikalikan hasilnya 0 mod 3, maka Z3 ini merupakan sebuah integral domain. Jadi karena alasannya yang satu tidak punya pembagi nol, yang kedua ada identitasnya itu adalah 1. Kemudian nomor 2, soal nomor 2 ini adalah tunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral domain. Untuk Z4, anggotanya kan ada 0, 1, 2, dan 3. Ini seperti biasa pengisian tabel Cayley-nya pakai perkalian. Nah, nanti itu yang warna biru yang angkanya 0 itu merupakan hasil dari perkalian 2 dikali 2 itu kan 4. Kalau 4 mod 4 adalah 0. Nah, nolnya ini merupakan pembagi yang disebut pembagi nol yang tadi gitu. Jadi karena ada pembagi nolnya ini maka Z4 itu bukan integral domain. Jadi kalau misalkan udah ketemu ada angka nol di situ udah nggak usah dilanjutin aja Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan emang mau sampai habis ya boleh aja seperti itu. Boleh lanjut Ibu. Sebelumnya. Apa lagi? Ini Bu. Iya betul. Kemudian yang ini ada teorema 13.1 tentang cancellation atau pembatalan. Jadi di teoremanya ini adalah let A, B, and C belong to an integral domain uh, if A-nya itu tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan AC, kemudian B sama dengan C. Nah, ini kalau pembuktiannya kita bisa pakai yang AB sama dengan AC-nya terlebih dahulu, kemudian kita pakai yang sifat distribusi, yang A dan kurang B dikurang C sama dengan 0. Karena tadi dibilangnya A itu bukan 0, maka berapapun hasil kalinya dikalikan dengan berapapun perkaliannya, kalau misalkan hasilnya mau 0, berarti A-nya ini harus dikalikan dengan 0. Maka di sini disebutnya B dikurang C sama dengan 0. Kemudian ada field. Field ini adalah em, ring komutatif dengan elemen kesatuan atau unity, di mana setiap elemen bukan nolnya disebut unit gitu. Nah,
Field ini juga adalah suatu ring yang mempunyai unsur bukan nol membentuk grup komutatif atau abelian terhadap perkalian, atau bisa juga disebut suatu ring komutatif yang punya unsur balikan atau inverse terhadap perkalian. Jadi syaratnya yang pertama itu ringnya kalau misalkan di jumlah itu merupakan suatu grup komutatif, kalau dilakukan perkalian itu juga komutatif, kemudian yang ketiga itu distribusi perkaliannya terhadap penjumlahan. Kemudian di sini ada teorema 13.2. 13.2 ini adalah finite integral domains are filled, di mana integral domainnya terbatas itu disebut filled. Gitu. Itu teoremanya. Untuk pembuktiannya, kita bisa memisahkan ringnya ini integral domain berhingga dengan n elemennya adalah A1, A2 sampai dengan AN. Kemudian kita bisa lihat bahwa AI-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi anggapnya himpunan dari AI-nya itu R. Nanti kita bisa jadi AI A1, AI A2 sampai sampai dengan AI AN. Kemudian semua n elemen dari himpunan ini merupakan elemen yang berbeda dari R karena jika AIB sama dengan AIC, maka nanti bisa diambil kesimpulan bahwa B sama dengan C sehingga AI mempunyai inverse terhadap perkalian dan R merupakan sebuah field. Boleh, Bu? Nah, ini bisa dilanjutkan oleh Ibu Kartika. Pada Bu Kartika dipersilakan. Baik, mohon maaf sebelumnya Pak Sigit, saya off kamera takutnya nanti suaranya putus-putus. Yang selanjutnya adalah akibat dari ZP is a field. Jadi koroler ini di mana untuk setiap P prima ZP merupakan ring bilangan bulat module P adalah field atau lapangan. Adapun contoh soalnya, misalkan Z5 adalah ring komutatif, tentukan Z5 adalah field, di mana tadi syarat dari field adalah yang pertama, ring pada operasi penjumlahan merupakan suatu grup komutatif, yang kedua ada ring pada operasi perkalian merupakan suatu grup komutatif, dan distribusi dari perkalian terhadap penjumlahan. Terus, ini kita cari dulu pada tabel Cayley-nya pada eh, penjumlahan. Terus yang sebelah kanan ini pada perkalian, di mana Z5 yang anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4 merupakan ring komutatif. Kemudian kita mencari unity dan inverse-nya, yaitu mempunyai unity 1 yang saya kuningin. Terus dia mempunyai inverse terhadap perkalian, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 3 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 1, dan 4 kali 4 sama dengan 1. Maka Z5 adalah field dari tabel Cayley, sesuai dengan tadi korelerinya. Terus selanjutnya ada, misalkan Z6 adalah ring komutatif, tentukan Z6 bukan field. Kota Z6 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari dulu tabel penjumlahan modulo 6-nya, diperoleh identitasnya 1, terus ring komutatif terhadap penjumlahan. Terus setiap elemen di Z6 punya inverse terhadap penjumlahan. Terus yang perkalian kita peroleh identitasnya 1. Ini juga ring komutatif terhadap perkalian. Tetapi tidak semua elemen tidak sama dengan 0 mempunyai inverse. Di sini memiliki pembagi 0. Di mana pembagi 0-nya di Z6 adalah 2, 3, dan 4. Di mana 2 dikali 3 ada hasilnya 0, memiliki pembagi 0, terus 3 dikali 2, 0, ini modulo 6-nya, terus 3 dikali 4 juga 0, terus ini 4 kali 3 modulo 6-nya 0. Maka elemen pembagi 0-nya di Z6 adalah 2, 3, dan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z6 bukan field, Z6 juga bukan integral domain, tapi Z6 adalah ring komutatif dengan identitas. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada karakteristik dari ring, di mana setiap elemen X di Z3i diketahui bahwa 3X sama dengan X tambah X sama dengan 0 dengan menggunakan perkalian modulo 3. Dengan demikian, di dalam subring 0, 3, 6, 9 dari Z12 diketahui bahwa 4X sama dengan X tambah X tambah X tambah X sama dengan 0 untuk semua X. Bentuk ini seperti ini menyebabkan adanya definisi sebagai berikut, di mana karakteristik dari ring adalah bilangan positif n sedemikian hingga n kali x sama dengan 0 untuk semua x di R. Selanjutnya, eh, bilangan bulat yang memiliki karakteristik 0 dan Zn memiliki karakteristik n, semua infinite ring atau ring tidak terbatas bisa memiliki karakteristik ring yang tidak nol. Dengan demikian, ring dengan bilangan bulat memiliki karakteristik 0 dan Zn memiliki karakteristik n. Oh, ini sama ya. Semua infinite ring atau ring tidak terbatas bisa memiliki karakteristik ring yang tidak nol. Misalnya, R adalah suatu ring atau biasanya karakteristik ini dinotasikan dengan char R. Misalnya yang pertama ada char R-nya sama dengan N, di mana jika dan hanya jika bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi N dikali X sama dengan nol, di mana setiap X adalah elemen dari R. Terus yang kedua, jika karakteristik R-nya sama dengan nol, jika dan hanya jika tidak ada N bilangan bulat positif yang memenuhi N kali X untuk setiap X elemen R. eh Contohnya ada karakteristik dari himpunan bilangan bulat penjumlahan dan perkalian, karakteristik Z. Misalnya n dikali min 2 sama dengan 0, hanya dipenuhi jika n-nya sama dengan 0. Terus n dikali min 1 sama dengan 0, hanya dipenuhi jika n-nya sama dengan 0. Terus n kali 0 sama dengan 0, n kali 1 sama dengan 0, hanya jika dipenuhi jika n-nya sama dengan 0. Terus n kali 2 sama dengan 0 hanya dipenuhi jika n sama dengan 0, di mana tidak ada nilai n elemen Z eh, penjumlahan, di mana n tidak sama dengan 0 yang memenuhi persamaan-persamaan di atas. Yang kedua, ada karakteristik dari Zn, terus penjumlahan n dan perkalian n karakteristik Zn. Perhatikan bahwa n kali 0 modulo n sama dengan 0, n kali 1 sama dengan n modulo n sama dengan 0, n kali 2 sama dengan 2n modulo n sama dengan 0, n kali 3 sama dengan 3n modulo n sama dengan 0, n kali 4 sama dengan 4n modulo n sama dengan 0, di mana dari persamaan-persamaan di atas terlihat bahwa n merupakan bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga n dikali x sama dengan 0 untuk setiap x elemen Zn atau karakteristik dari Zn sama dengan n. Selanjutnya ada teorema 13.3 karakteristik ring dengan unity. Misalnya R sebuah ring dengan unity 1 jika satu memiliki order yang tidak terbatas di bawah penjumlahan, maka karakteristik dari R adalah 0. Jika satu memiliki n order di bawah penjumlahan, maka karakteristik R adalah n. Buktinya, R mempunyai karakteristik N, maka akan dibuktikan N adalah bilangan positif terkecil, sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Artinya R mempunyai karakteristik N, berarti N adalah bilangan positif terkecil, sehingga N kali A adalah 0. Jika satu memiliki order tidak terbatas, maka tidak ada bilangan positif n yang memenuhi n kali 1 sama dengan 0. Dan n adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi untuk setiap x di R, maka n kali x sama dengan x tambah x sebanyak n. Ini dari definisi n kali x. Terus sama dengan 1x ditambah 1x sifat identitas. Terus 1 tambah 1 dikali X distributif di mana N dikali 1 dikali X terus sama dengan 0x di mana N dikali X sama dengan 0. Dengan demikian R memiliki N karakteristik.
Selanjutnya, contohnya adalah diketahui ring dari ZI adalah ring dengan unity satu, maka sama dengan satu ditambah O. OI adalah elemen ZI, order pada operasi penjumlahan satu elemen ZI adalah tak hingga. Sehingga menurut teorema 13.3 karena karakteristik ZI adalah nol, di mana karakteristik dari ZI sama dengan nol. Terus diketahui ring Z4 adalah ring dengan unity satu. Satu kali satu sama dengan satu modulo 4 sama dengan satu, 2 kali satu sama dengan 2 modulo 4 sama dengan 2, 3 kali satu 3 modulo 4 sama dengan 3, 4 kali satu 4 modulo 4 sama dengan nol. Didapat order dari operasi penjumlahan dari satu adalah 4. Maka menurut teorema 13.3 karakteristik ring Z4 adalah 4, yaitu kar Z4 sama dengan 4. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Najib. Kepada Pak Najib dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Kartika. Sekarang adalah teorema 13.4 yaitu karakteristik integral domain. Karakteristik integral domain adalah nol atau bilangan prima. Pembuktiannya adalah di teorema 13.3 jika order penjumlahan dari satu terbatas, maka R memiliki karakteristik. Misalkan bahwa satu memiliki order N dan N sama dengan ST, di mana ST lebih besar dari atau sama dengan satu, ST lebih kecil dari atau sama dengan N. Dengan demikian, N kali satu sama dengan nol, ST kali satu sama dengan nol, kemudian S kali satu sama dengan nol atau T kali satu sama dengan nol. Ketahui N kali satu sama nol. Maka S kali satu adalah sama dengan N. Satu N kali satu sama, maka S sama dengan N. S kali satu sama dengan N, sama dengan N kali satu, maka T sama dengan N. Dengan demikian, N adalah bilangan prima. Next, Bu. Ini adalah tabel summary of ring yang ada di buku di halaman 200 berapa? 242. Nah, next, Bu. Nah, ini adalah ringkasan dari sifat-sifat tabel yang sudah saya coba cari melalui ChatGPT. Nah, untuk ring yang Z ini adalah dia itu catatannya tidak semua elemen mempunyai inverse. Untuk ZN composite itu catatannya ada pembagi nol. Mungkin di next saya Bu, Anda nanti bisa dilihat. Di next Bu. Mundur ya. Next Bu. Terus saya langsung ke contoh aja. Nah, di sini kita punya contoh. Ini kan Pak, Ya, bukan Bu. Nah, ini contoh misal Z7 adalah ring, maka carilah beberapa karakteristiknya. Penyelesaiannya itu NX sama dengan nol, Z sama dengan 0, 1, 2, 3, 5, 6, bulat positif terkecil, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk mencari beberapa karakternya, kita bisa mencoba satu persatu. Misal, eh, dari nol kali satu sama dengan nol kali 2 sama dengan nol dan seterusnya. Terus kita juga mencari dari, apa saya, dari angka satu itu, satu kali satu itu bukan sama dengan nol, satu kali dua bukan sama dengan nol, satu kali tiga bukan sama dengan nol, sampai satu kali enam bukan sama dengan nol. Habis itu kita coba lagi uji di dua. Dua kali satu itu kan bukan sama dengan nol, dua kali dua bukan sama dengan nol, dua kali tiga juga bukan sama dengan nol, sampai dua kali enam bukan sama dengan nol. Begitupun begitupun dengan angka 3 sampai kita ketemu di angka 7.
Nah, 7 kali satu kan nol, karena dia, karena kita mencari eh, karakteristik dari Z7. Nah, 7 kali 2 itu kan 14 ya. 14 itu kan kelipatan 7, jadi tetap nol. 7 kali 3 21, 21 juga kelipatan 7, jadi 0 sama dengan 0. 7 kali 4 28. 28 itu kelipatan 7, jadi sama dengan 0. 7 kali 5 35. 35 itu sama dengan 0. 35 itu kelipatan 7 sama dengan 0. Dan 7 kali 6 juga sama, kelipatan 7 jadi sama dengan 0. Maka 7 adalah karakteristik dari Z7. Next, Bu. Um, Pak Sigit, izin untuk slide selanjutnya adalah latihan soal. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman. Tadi yang saya sebelumnya itu ya nomor satu bukan bukan ya Z Z7 tadi ya. Iya, Z7, Pak. Nomor 4 kali ya bukan. Apa tuh, Pak? Coba lihat latihan soal tadi. Yang tabel atau Ini. apa? Ini latihan soal, Pak. Oh bukan nomor 4. Oh, Mm-mm. nggak ada kaitannya dengan soal yang barusan tadi ya. Nggak ada, Pak. Contoh soalnya Oh ini nggak ada. satu. Tapi yang Oke. untuk nomor 4 ini ada kaitannya, Pak, dengan itu. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini ada beberapa ini ya, eh beberapa term ini, beberapa istilah ya yang diperkenalkan di pembahasan kali ini. Kalau yang pekan sebelumnya kita mengenal istilah ring, kemudian subring, unity. Unity itu tadi sebenarnya terjemahannya adalah apa? Identitas terhadap perkalian ya, unity ya. Kemudian juga ada unit. Unit itu apa unit? Ada unity, ada unit. Tadi ada istilah unit juga. Unit itu, ya, kalau nggak salah unit itu ini apa namanya? eh Kalau unit itu identitas terhadap perkalian. Kalau unit itu inverse ya kalau nggak salah ya terhadap perkalian ya. Nah, ada beberapa istilah ya yang harus di harus diperhatikan dalam materi kita ini ya. Jadi pekan lalu kita bahas tentang apa itu ring ya. Kemudian ada ring komutatif ya. Tadi juga dibahas ring komutatif. Kemudian ada unity. Unity itu identitas ya. Identitas tapi identitas terhadap operasi perkalian. Eh, Kalau unit ya, unit itu kalau diterjemahkan secara bahasa jadi satuan. Tapi sebenarnya unit yang dimaksud di pembahasan kita ini adalah apa namanya inverse yang punya inverse gitu ya. Jadi unit dari suatu ring itu adalah apa namanya eh, inverse-nya gitu ya, inverse terhadap perkalian. Terus istilah apa lagi tadi yang dibahas? Materi kita ini kan tentang eh, apa integral domain ya, integral domain itu juga apa bahan ada istilah yang harus di apa namanya harus diperhatikan juga sebelum ke integral domain tadi sudah disampaikan eh, yaitu istilah tentang non-zero divisor ya. Diterjemahkan apa tadi non-zero divisor? Bukan non-zero, zero divisor ya, pembagi nol ya. Zero divisor. Zero divisor itu kan pembagi nol, tapi dia itu bukan bukan nol. Unsur yang bukan nol, tapi sebagai pembagi nol, gitu ya. Itu zero divisor. Kemudian ada istilah integral domain. Ya, integral domain itu apa? Integral domain itu adalah ring komutatif. Ring komutatif itu apa? Ring komutatif itu adalah ring yang memenuhi sifat komutatif ya.
Jadi integral domain itu adalah ring komutatif di mana dia punya unity. Unity itu apa? Punya apa namanya? Identitas dalam operasi perkalian dan dia juga tidak punya zero divisor. Dia tidak punya zero divisor. Itu suatu ring komutatif kalau dia juga punya unity dan dia tidak punya zero divisor, maka dia disebut sebagai integral integral domain gitu. Kemudian istilah apa lagi tadi? Ada field ya. Field. Field itu nanti sebenarnya ada bagian khusus untuk membahasnya ya, field. Tapi nggak keburu kita bahas di perkuliahan kita ya. Nanti 5 tahun lagi kalau prodi S3 pendidikan matematika buka ya, mudah-mudahan nyampe pembahasan kita tentang field. Ya, jadi pembahasan tentang field itu ada bahasan khusus, itu dibahas di S3 nantinya. Tapi sudah diperkenalkan di pertemuan ini field ya. Apa itu field? Eh, Field itu adalah ring komutatif ya. Field itu ring komutatif dengan unity. Unity tadi identitas terhadap perkalian. Di mana setiap apa namanya unsur-unsur yang tidak nol itu adalah dia adalah unit. Apa itu unit? Unit itu punya inverse gitu. Maka dia dikatakan sebagai field gitu ya. Terus istilah apa lagi tadi diperkenalkan di materi ini? eh, Selain itu tadi ada cara karakteristik dari ring ya. Disingkat char tadi ya, disingkatnya char. Karakteristik dari suatu ring. Apa itu karakteristik dari suatu ring? Karakteristik dari suatu ring itu adalah bilangan bulat positif terkecil n, gitu ya. Karakteristik dari suatu ring adalah bilangan bulat positif terkecil dari n yang memenuhi nx sama dengan 0. Ya, untuk x-nya anggota dari R. Nah, tadi terakhir kalau nggak salah sudah diperlihatkan ya itu ya. Dikali berapa sama dengan 0. Nah, itu karakteristik dari ring. Kalau misalnya tidak ada bilangan bulat yang memenuhi ya nx sama dengan 0, maka kita bisa katakan bahwasanya R-nya mempunyai karakteristik 0 gitu ya. Jadi kalau ada istilah char R itu berarti karakteristik ring ya. Ini istilah-istilah yang memang perlu di apa ya, didefinisikan, di highlight ya. Eh, karena kalau misalnya istilah-istilah seperti ini lewat, khawatirnya di pembahasan berikutnya kita jadi apa namanya tidak apa namanya tidak terkait gitu ya materi-materi berikutnya. Ya, gitu. Terus tadi contoh-contoh juga sudah diperlihatkan ya. Eh, Tadi sempat ada summary ya, summary summary ring ya, summary tentang ring. Ada ring Z, unsurnya itu K, satuannya bukan satuan unity-nya satu, unity-nya tuh inverse bukan inverse apa namanya? Identitas perkaliannya satu, dia bersifat komutatif. Jadi sebenarnya kalau tadi di tabel yang sempat ditampilkan ya, eh, summary tentang ring ini penting perlu ya untuk lebih memahami lagi ring dengan contoh-contohnya gitu ya. Baik, silakan sebelum kita latihan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu ya dari teman-teman. Silakan. Itu di situ yang pertama tadi ring Z ya, yang kedua ring ZN di mana N-nya komposit ya. Karakteristiknya nah bisa kita lihat itu yang di awal itu ring Z ya, himpunan bilangan bulat, unsurnya K, unity, unity itu identitas perkaliannya itu satu ya. Karena satu dikali bilangan apapun hasilnya ada bilangan itu sendiri ya. Maka identitas perkaliannya satu, dia dia komutatif, dia punya integral domain, tapi dia bukan field, karakteristiknya nol. Ya.
Kenapa karakteristiknya nol? Ya nol dikali bilangan bulat ya hasilnya adalah nol gitu. Jadi karakteristiknya nol. Kita tadi tahu ya karakteristik itu penghasil nol. N nx di mana hasilnya sama dengan nol gitu. Terus Zn berarti apa namanya? Himpunan bilangan bulat modulo n ya Zn. Unsurnya K, unitinya satu. Nah, dia tidak punya integral domain. Dia bukan integral domain ya. Kenapa bukan integral domain dia? Dia bukan integral domain karena apa tadi Pak? Punya punya ini ya, punya zero divisor kan ya? Punya zero divisor dia. Ya, maka dia bukan bukan integral domain. Dia bukan field, karakteristiknya n ya. Karakteristiknya n. Jadi bukan nol tapi n ya. Terus ZP. ZP itu himpunan bilangan bulat modulo n, tapi n-nya itu bilangan prima. Ya. Terus apalagi itu ZX. Ya. ZX, kalau ZX itu kurungnya seperti itu, dia berarti eh, apa ini bentuknya polinom ya, bentuknya polinom. Kemudian NZ ya, M2Z ini matriks matriks 2 kali 2 eh, dengan apa namanya unsurnya bilangan bulat Z M22Z. Nah, M22Z sama juga matriks 2 kali 2 tapi unsurnya adalah 2Z kelipatan 2. Kemudian ZI ya ZI itu himpunan bilangan bulat ya. Bukan bulat lagi. ZI itu himpunan bilangan apa sih? Kompleks ya. ZI himpunan bilangan kompleks A plus BI. Putus-putus, Pak. Maaf, Pak, tidak jelas putus-putus. I ada Z akar 2 sama nih penambilangan juga kemudian ya kedengeran suara saya. Oh Sudah, Pak, Ada terdengar. tadi putus-putus tapi Pak. ya mohon maaf ini jaringan juga nih sama nih problem kita sama-sama nih. Baik itu ya. Jadi istilah-istilah yang baru ya, istilah-istilah baru yang diperkenalkan dan istilah yang pekan lalu kita pakai untuk di pembahasan ring ini akan dipakai terus. Jadi sebisa mungkin dibuatkan summary-nya ya. Ini saya mohon maaf, jadi saya harus matikan kamera karena eh, kurang stabil. Baik begitu, Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang ingin diskusi dulu sebelum kita latihan. Ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya dulu sebelum kita latihan, silakan. Ya, sebelum saya latihan soal saya eh, mau mau lihat tadi yang slide sebelum ini, slide sebelumnya.
Yang contoh soal tadi. Mungkin bisa diperlihatkan. Ada slide sebelumnya? Slide sebelum ini latihan soal. Nah, ya ini. Ya, ya tadi itu yang latihan soal, yang contoh soal tadi itu. Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya terputus. Oh, iya iya iya. Yang ini Pak. Sama-sama ya, meran sinyal kita ya. Baik. Iya, ini itu pertanyaannya apa tadi? Ini Z7. Oh, tujuhnya tujuhnya terlalu naik ya. Itu maksudnya Z7, tujuhnya maksudnya di bawah ya. Maksudnya tujuhnya di bawah itu Z7. Jadi dia di subscribe di bawah ya, bukan superscribe, bukan di atas. Misal Z7 plus plus sama tanda kali itu maksudnya himpunan bilangan bulat positif modulo 7 dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian itu maksudnya ya. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 7 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Itu misalkan itu diketahui dia adalah ring, Z7 adalah ring. Carilah berapa karakteristiknya. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu karakteristik. Karakteristik itu adalah apabila suatu unsur ya dikalikan apa namanya? eh, Dikalikan unsur yang lain hasilnya nol ya. Nx sama dengan nol. Maka dicoba satu persatu ini. Ya, nol ya, nol dikali satu atau kelipatannya ya, nol dikali satu sampai 6 hasilnya nol. Satu dikali satu sampai 6 hasilnya bukan nol ya. Ternyata ternyata apa itu? Karakteristiknya adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 dikali satu, 7 kali 2 dan seterusnya hasilnya nol. Kenapa bisa nol? Karena di modulo 7 ya, kan ini modulo 7. Karena di modulo 7 semua kelipatan 7 adalah nol gitu ya. 7 itu adalah nol, 14 itu adalah nol, 21 adalah nol gitu ya. Jadi Pak, karakteristiknya mau tanya bentar, Pak. ya ya ya. Berarti semua yang satu, yang apa, angka yang lain misal 1 kali 0 ini, berarti semua dimodulkan 7 dulu gitu ya, Pak? Ya. Operasinya memang Iya. operasinya di modul 7 memang ya. Oh ya, baik, Pak. Ah, Makanya itu tadi saya juga bingung kenapa dia 0 dan ini bukan 0 gitu, Pak. Makasih. ya, baik, baik. Jadi jadi tadi kita tahu ya, harus tahu apa itu karakteristik, disingkat char ya, char R. Ya, karakteristik itu nx sama dengan nol. Maka dikali apa namanya? eh, dikali oleh anggota Z7 1 sampai 6 ya, karena nggak ada tujuhnya. Hasilnya ternyata di 7 gitu. Kelipatannya di 7 ya. Siapanya tujuhnya? N-nya yang 7 ya. N-nya yang 7. Kalau N-nya 0, nah ini N-nya 0 juga sebenarnya hasilnya 0 juga gitu ya. Nah, untuk N0 hasilnya 0 juga. N-nya 1 tidak ada yang hasilnya 0. N-nya 2 tidak ada yang hasilnya 0. N-nya 3 tidak ada yang 0. Kalau N-nya 7 baru dia hasilnya 0 gitu. Jadi eh, karakteristik dari ring ya Z7. Nah, ini udah kesimpulannya sudah bener nih, tujuhnya udah turun ya. Kalau di soal tujuhnya masih di atas itu. Karakteristik dari Z7 dengan operasi ring Z7 dengan operasi penjumlahan dan perkalian dia adalah 7 ya. Oke. Baik, kita Pak boleh tanya Pak, ya, silakan Pak Joko.
Ya, jadi yang dimaksud karakteristik itu harus semuanya ya Pak ya. Kalau misalnya nanti di perkalian dua ada yang nol gitu, apakah dua termasuk karakteristik atau tidak Pak? Iya, nggak masuk ini karena dia harus syaratnya nx sama dengan nol ya. Untuk semua Pak ya. X-nya itu, X-nya itu semua, X-nya itu semua. Coba di situ ada nggak itunya, apa namanya, definisi dari pengertian dari char ya. Pengertian dari char masih ada nggak di situ? Iya, X-nya semua ya. Ini mana? Ini dia. Nah, itu dia. Itu di poin nomor I ya. Poin nomor I. Untuk setiap X anggota ring. Ini R itu ring atau bilangan real ya? Oh, ring. Di atasnya udah dibatasi. Misalkan R suatu ring ya. Jadi R di sini bukan himpunan bilangan real, tapi R ini adalah ring. Jadi char n itu adalah sama dengan n ya. Jika dan hanya jika bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi n x sama dengan nol untuk setiap x elemen real. Jadi x-nya harus semua. X semua anggota dari ringnya itu tadi. Nah, ringnya tadi itu karena Z7 anggotanya adalah 0 sampai 6 gitu. Nah, n ini adalah ini ya. Makanya tadi saya juga bertanya kok ada nol gitu ya. Ternyata nol harusnya tidak diajak gitu ya. Kenapa di sini dikatakan char n sama dengan n jika dan hanya jika bilangan bulat positif terkecil. Nah, sedangkan nol bukan bilangan bulat positif ya. Di sini dikatakan bilangan bulat positif terkecil ya. Jadi nol itu bukan bilangan bulat positif. Dia juga bukan bilangan bulat negatif gitu. Tadi ketika dikasih contoh, ketika dikali nol, sebenarnya hasilnya nol ya. Tapi nol jadi bukan si carnya Z7. Kenapa? Karena sebenarnya nol itu bukan bilangan bulat positif terkecil gitu. Terus kenapa berhenti tadi di 7? Kenapa nggak diterusin 8 kali sekian, 9 kali sekian? Karena di sini yang diminta adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi ketika eh, dikalikan dengan 7 anggota Z7 tadi sudah hasilnya nol, maka sudah cukup. Carnya adalah bilangan bulat positif terkecil yaitu 7. Jadi nggak diterusin tadi. Bagaimana kalau dikali 8? Bagaimana kalau tidak dikali 9 ya. Jadi tidak diteruskan gitu. Baik, eh itu penjelasan dari ini ya, dari latihan tadi dari contoh ya, dari contoh tadi gitu. Ini sebenarnya materinya memang seabrak-abrak ya, seabrak-abrak tapi ya apa gimana ya, kurikulumnya memang menganggap kita sudah S2 ya, jadi bisa ini ya, bisa berbeda dengan S1 gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kalau ada yang ini apa namanya, ada yang mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa ditanyakan. Kita ke latihan nggak apa-apa. Kalau ada yang ditanya silakan ya. Kalau enggak berarti kita lanjut ke latihan. Coba lihat latihannya tadi. Ini saya off cam ya karena labil ini. Ya, ini ada 4 soal. Yang pertama misalkan R sama dengan 02468. Ini R ini maksudnya ring ya atau himpunan ya. Kita kan sedang di apa namanya membahas tentang ring. Cuma dia itu adalah himpunan, jadi nggak usah disebut ini apa sih R ini, Z atau U atau apa enggak. Ini himpunan saja. Misalkan R 02468 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10 ya. Buktikan bahwasanya R adalah field. Nah, kembali ke ini apa namanya? Kembali ke pengertian field tadi. Apa itu field? Masih ingat mungkin field? Nah, istilah-istilah ini memang perlu terus apa diulang-ulang ya. Field itu apa? Field itu komutatif ring, ya, ring komutatif. Jadi Dengan unity di setiap unsur-unsur yang tidak nol. I- lanjut, tidak nol Dan terus apa? itu adalah unity. I- Dan dan punya unit. Eh, Iya, ya itu. jadi field itu ring komutatif. Yang pertama, field itu ring komutatif. Ring komutatif tapi punya
tambahannya apa? Dia punya unity. Apa itu unity? Unity berarti punya Unit identitas identitas. di bawah operasi perkalian. Hmm. Kemudian unsur-unsurnya yang tidak nol, ya siapa tahu dia punya gambarnya jadi nggak kelihatan lagi. 2468. Nah, itu unsur tidak nolnya 2468. Unsur-unsur yang tidak nol 2468 dia punya inverse. Unit itu inverse ya. Dia punya inverse gitu ya. Itu nomor satu. Jadi jadi buktikan. Ini masih enak nih, masih apa namanya? Apa istilahnya ya? Masih bisa eh walaupun abstrak tapi masih bisa dikonkretkan gitu ya. Nomor dua, misalkan R sama dengan Z6 ya. Jadi Z6 itu dikatakan ring di situ. Himpunan bilangan bulat modulo 6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Ya, aslinya kalau Z6 kalau di pembahasan di mana di tentang grup Z6 itu aslinya dia operasinya penjumlahan. Tapi kalau ketika sudah masuk di ring, kalau dia diklaim sebagai ring, maka dia operasinya penjumlahan dan perkalian ya. Apakah Z6 merupakan integral domain? Hmm. Kembalikan ke ide ke apa namanya? Ke pengertian integral domain. Apa tadi integral domain? Kan Ring komutatif di mana punya unity dan tidak punya zero divisor. betul. Integral domain itu ring komutatif yang punya unity. Unity itu berarti identitas terhadap perkalian, tapi nggak punya zero divisor. Ya, nggak punya zero divisor. Apa sih zero divisor? Zero divisor itu unsur yang apabila dioperasikan hasilnya nol. Itu zero divisor ya. Nah, tuh. Jadi kita memang harus ini dulu ya, harus mengurai dulu soal itu maksudnya kemana. Baru bisa kita coba. Kemudian nomor tiga, tentukan apakah Z7 adalah sebuah field. Berikan penjelasan. Nah, ini kembali ke seperti nomor satu tadi. Ya, field, ya pengertian field ya. Nomor empat, misalkan R adalah integral domain ya. Ya, domain integral, integral domain. Misalkan R adalah integral domain. Integral domain yang memenuhi 20 kali satu sama dengan 0, 12 kali satu sama dengan 0. Dalam arti satu dijumlahkan dengan dirinya sendiri sebanyak 20 atau 12 kali menghasilkan 0. Berapakah karakteristik R? Ya, gitu. Baik, ini eh, masih bisa dikerjakan apa namanya? Tidak kelihatannya tidak pembuktian ya, tidak pembuktian. Artinya masih bisa dikerjakan, tidak terlalu abstrak begitu ya. Silahkan untuk mengerjakan, tapi buat dulu definisinya dari masing-masing term yang ada di sini ya. Apa itu field, apa itu integral domain, apa itu karakteristik ya. Itu supaya kita bisa apa namanya mengerjakannya. Baik, silahkan dicoba ya. Empat soal ini sangat sangat mungkin untuk dikerjakan ya. Silahkan. Kita ambil waktu ya 15 menit lebih lah untuk mencoba dulu ya. Silakan.